Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Prima. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberkasan arsip. Baiklah, mari disimak videonya. Oke, pemberkasan arsip. Pertama, pengertiannya. Sistem pemberkasan adalah cara atau metode di mana kita dapat menyimpan arsip secara sistematis ke dalam peralatan tertentu menurut aturan-aturan yang telah direncanakan. Dalam pemberkasan ini termasuk proses penentuan indeks, kode penyusunan arsip dengan cara yang sistematis. Tujuan dari pemberkasan arsip ini adalah yang pertama, untuk mencapai ketepatan dan kecepatan dalam menemukan kembali arsip. Kedua, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Ketiga, efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan. Keempat, mempermudah dalam penyusunan. Tanda keluar atau out indikator. Out indikator adalah alat yang digunakan untuk menandai adanya keluarnya arsip dari laci atau filing kabinet. Apabila yang kita pinjam itu satu folder, maka kita harus menggunakan out guide. Sedangkan bila yang kita pinjam hanya beberapa lembar, maka kita mempergunakan outsheet. Penempatan arsip. Penempatan arsip adalah kegiatan menempatkan arsip di laci file atau rak file. Caranya dengan memasukkan arsip ke dalam folder, meletakkan bagian arsip di posisi sebelah kiri. Di dalam folder individual arsip diletakkan berdasarkan urutan tanggal terbaru di bagian depan. Selanjutnya yaitu penemuan kembali. Ngapain aja sih proses penemuan kembali ini? Yang pertama, kita mencari arsip yang kita butuhkan. Setelah kita mencari, maka kita mengeluarkan arsip dari rak. Ketiga, penulisan di sarana peminjaman. Dan keempat, setelah arsip kita pinjam, maka kita melakukan proses pengembalian. Ketika kita mencari arsip di filing kabinet, kita mencari arsip tersebut berdasarkan dengan indeksnya. Apa itu indeks? Indeks adalah suatu tanda pengenal berkas atau judul berkas. Fungsi dari indeks ini yaitu membedakan antara berkas yang satu dengan berkas yang lainnya. Yang kedua yaitu mempermudah dalam penemuan dan penyimpanan arsip. Nah, dalam pengindeksan ini terdapat aturan khusus. Apa aja sih aturan-aturannya? 1. Pada surat keluar untuk perorangan, untuk nama si alamat yang terpenting sebaiknya digunakan sebagai indeks. Kedua, jika masalah khusus yang digunakan dalam pemberkasan harus disertai nama instansi dan nama individualnya. Maksudnya di sini adalah jika arsip memiliki masalah khusus atau yang dikhususkan, maka yang akan digunakan untuk dijadikan indeks yaitu nama instansi dan juga nama individual yang ada di arsip tersebut. Aturan ketiga, jika nama atau masalah di dalam surat yang dianggap penting, maka itu yang diindekskan. Maka yang ketiga, jika nama atau masalah di dalam surat yang dianggap penting, maka itu yang diindeks. Selanjutnya, nama organisasi. Apabila kita ingin menjadikan nama organisasi sebagai kata tangkap dari indeks yang akan kita buat, maka contohnya adalah seperti berikut. Contoh organisasi yang kita jadikan indeks yaitu Rumah Sakit Fatmawati. Rumah Sakit Fatmawati jika diindekskan akan menjadi Fatmawati, RS. Bentuk hukum yang maksudkan di sini yaitu RS-nya, yaitu rumah sakit. Maka kita pindahkan bentuk hukum ini ke kata kedua adalah Fatmawati. Kedua yaitu PT Bank Sentral Asia. Cara mengindeksnya yaitu Sentral Asia kita jadikan kata pertama, bank berupa bentuk hukum kita jadikan di kata kedua dan setelahnya PT. Contoh ketiga yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Di sini ada 3 wilayah yang harus kita cermati. Yang pertama Cipto Mangunkusumo, kedua daerah gelarnya yaitu dokter, yang ketiga yaitu ketentuan hukumnya, kedudukan hukum organisasi tersebut berupa rumah sakit. Di sini cara penulisannya yaitu Mangunkusumo kita jadikan kata pertama, Cipto-nya yaitu nama bukan nama keluarganya di kata kedua,
diletakkan bersama dengan gelarnya seperti cara penamaan orang tadi. Selanjutnya yaitu baru kedudukan hukum organisasi tersebut, nama rumah sakit. Cara kelima, apabila nama organisasi tersebut menggunakan nama asing yang sudah umum, maka kita tulis langsung saja nama organisasi tersebut menjadi indeksnya. Contoh Sudarpo Corporation sama dengan bentuk awalnya. Ini adalah contoh dari gayat atau sekat. Sama-sama kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gayat di sini. Yang pertama gayat primer. Gayat primer itu berisi pokok masalah atau masalah primer dari arsip yang kita berkaskan. Selanjutnya sekunder itu berisi sub masalah dari masalah pokok yang ada di primer. Selanjutnya itu gayat tersier, yaitu berisi sub-sub masalah dari gayat sekunder. Yang terakhir yaitu folder, di mana kita menempatkan arsip tersebut. Baiklah, pada segmen kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemberkasan. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini ada 3 gayat dengan 1 buah folder ya. Yang pertama gayat primer, yaitu gayat yang berisi tentang pokok masalah. Yang kedua yaitu gayat sekunder yang berisi sub masalah dari gayat primer. Yang ketiga gayat tersier, yaitu sub masalah dari gayat sekunder. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan penomoran pada arsip yang akan diberkaskan. Kali ini kita mempunyai arsip proposal penelitian oleh Desi Dwita Utami. Sebagaimana yang telah kita dapatkan di pedoman klasifikasi dari Pusdiknas, klasifikasi untuk dokumen ini yaitu DT.01.00. Kita bisa melakukan penomorannya di sini agar tidak tertukar. Oke, setelah kita lakukan penomoran kepada arsip, selanjutnya kita masukkan arsip ke dalam foldernya. Nah, di sini ada foldernya, telah kita bikin DT01.00 AN Utami, sesuai dari nama penulis ini sebagai indeksnya. Caranya mudah, yaitu kita jadikan nama keluarga di sini Utami, kita pindahkan ke kata yang pertama, dan Desi Dwita digeserkan menjadi Desi kata kedua, dan Dwita menjadi data ketiga. Setelah kita membuatkan kode klasifikasinya dan indeksnya di folder, maka arsip siap untuk diberkaskan. Baik guys, karena kita tadi telah selesai melakukan pemberkasan, maka hal yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu membuat daftar berkas dari berkas yang telah kita buat tadi. Baiklah, tadi kita format yang kita gunakan di sini yaitu pertama ada nomor berkas, nomor item arsip, ketiga ada kode kelas, uraian informasi arsip, tanggal penerimaan berkas, jumlah berkas, dan juga keterangan dari berkas yang kita dapatkan. Tadi kita mendapatkan berkas proposal penelitian. Jumlah yang kita terima ada 1 dengan kode klasifikasi DT01.00 dengan tanggal penerimaan itu kita menerima pada tahun 2018, jumlah itemnya 1, dan keterangannya kita mendapatkan arsip yang asli. Daftar isi dari berkas ini kita tempelkan di filing kabinet. Daftar isi berkas ini berguna untuk tahu arsip apa saja yang kita simpan di dalam kabinet. Daftar isi berkas ini sangat berguna bagi kita untuk mengetahui arsip apa saja yang kita simpan di filing objek, di filing kabinet. Daftar isi berkas ini sangat berguna bagi kita untuk mengetahui arsip apa saja yang kita simpan di filing kabinet. Dan juga nanti apabila kita melakukan proses temu kembali, kita harus mencari satu persatu. Kita bisa melihat dari daftar isi berkas yang ada di filing kabinet yang kita punya. Baiklah, setelah kita melakukan proses pemberkasan, selanjutnya kita akan memasukkan berkas ke dalam laci filing kabinet yang telah ditetapkan. Ini kita memasukkannya ke dalam
laci filing kabinet dengan kode DT. Baiklah, langsung saja kita masukkan. Di sini arsip kita letakkan secara telentang. Ini karena arsipnya masih sedikit, masih baru ada satu. Setelah ini arsip siap untuk diletakkan di filing kabinet. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses temu balik terhadap arsip yang baru saja kita lakukan pemberkasan. Sebelum kita dapatkan arsip yang kita cari, sebaiknya kita melihat daftar isi dari filing kabinet yang ada. Nah, di sini kita mencari tentang proposal penelitian. Maka kita harus pergi ke laci dengan kode DT, itu pendidikan tinggi, dan melihat apakah arsip yang kita cari ada di dalam laci di filing kabinet ini. Oke, baiklah, mungkin sekian video dari saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.